Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Nadia dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Nabi adalah Rasul Allah. 1. Apa yang Anda ketahui tentang iman kepada Allah? Pengertian iman secara bahasa Arab adalah percaya. Pengertian secara istilah, iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Ada banyak sekali contoh perilaku iman kepada Allah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mendirikan sholat. Kedua, menafkahkan sebagian rezeki. Ketiga, beriman kepada kitab Allah. Keempat, menafkahkan sebagian hartanya baik di saat waktu lapang ataupun sempit. Kelima, selalu berbuat kebajikan. Keenam, mampu menahan amarah. Ketujuh, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kedelapan, melaksanakan perintah Allah dari segi ibadah. Kesembilan, berhenti dari perbuatan keji dan tidak mengulanginya lagi. Dan terakhir, mempercayai dengan benar rukun iman. 2. Apa yang dimaksud dengan Nabi? Pengertian Nabi. Nabi ialah seorang hamba Allah yang diberikan kepercayaan dan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya kepada kaumnya. Akan tetapi, wahyu itu diberikan untuk diamalkan oleh dirinya sendiri dan tidak ada keharusan untuk disampaikan kepada umatnya atau kaumnya. Fakta tentang Nabi. Pertama, seorang Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Kedua, bertugas melanjutkan atau menguatkan syariat dari Rasul sebelum Nabi tersebut. Ketiga, Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman. Keempat, Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Kelima, jumlah Nabi sangat banyak bahkan sampai ratusan ribu. Keenam, setiap Rasul adalah Nabi, namun tidak setiap Nabi adalah Rasul. Ketujuh, Nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi. Dan terakhir, ada Nabi yang dibunuh oleh kaumnya. 3. Sebutkan Nabi yang termasuk Ulul Azmi. Nama-nama Nabi Ulul Azmi. Pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir, Nabi Muhammad SAW. Untuk sepengetahuan kita bersama, arti dari kata ulu atau uli adalah memiliki, sedangkan azmi berarti tekad atau keteguhan hati yang kuat. Maka, ulul azmi diartikan sebagai seorang yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keuletan yang luar biasa dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai rasul walaupun menghadapi berbagai rintangan. 4. Bagaimana cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Selama perwahyuan itu, terdapat beberapa cara dalam sampaiannya wahyu kepada Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Pertama, malaikat Jibril mewahyukan Al-Quran dengan memasukkannya melalui hati Nabi secara langsung. Kedua, malaikat Jibril merupakan dirinya sebagai orang laki-laki yang menyampaikan wahyu secara langsung hingga Nabi Muhammad hafal. Ketiga, wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincingannya lonceng. Proses ini yang paling dirasakan Nabi dengan rasa berat. Saking beratnya, keningnya berkeringat walaupun dalam musim hujan. Begitu pula unta Nabi seringkali tertunduk karena merasakan berat ketika turunnya wahyu melalui cara ini. Dan terakhir, malaikat menampakkan diri bukan dalam bentuk laki-laki akan tetapi dalam bentuk sebagaimana bentuk aslinya. Kelima, bunyi hadis tentang Nabi dan Rasul Allah. Dalam riwayat lain dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku berkata, "Wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi?" Rasulullah menjawab, "Nabi ada 124.000 orang dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315 orang. Mereka sangat banyak." Terima kasih, semoga bermanfaat.